Tiada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Seperti itulah kini jajaran pemasyarakatan menyadari arti mendalam dari ujaran filsuf Yunani kuno Herakleitos. Segalanya berubah, seperti juga pemasyarakatan yang kini memasuki 4 tahun bergulirnya reformasi birokrasi. Segalanya telah berubah. Seragam dan identitas petugas pemasyarakatan yang semula dihargai sebagai pegawai pemerintahan, kini tak luput dari cerca masyarakat yang meragukan integritas korps. Pemasyarakatan yang dikenal sebagai tempat untuk mengembalikan semangat manusiawi mereka yang pernah jatuh dalam kesalahan, kini dianggap sebagai lubang hitam yang bisa membuat warga binaan menjadi tambah berwajah kelam. Sebagian pegawai barangkali ada yang lantas berciut nyali karena segala pekerjaan baik yang digarap sekuat tenaga seolah-olah tak lagi dihargai. Tetapi perubahan hanyalah pil pahit bagi mereka yang berjiwa kerdil. Sebaliknya, seperti apa yang telah dibuktikan oleh Korps Pemasyarakatan dalam tahun-tahun terakhir, perubahan juga bisa dilihat sebagai berkah sekaligus tantangan. Tak cuma berubahnya seragam, setiap pagi kini yel pemasyarakatan semangat, siap, yes. Mematik api semangat untuk menuju sumber daya pemasyarakatan yang handal, terlatih, dan tampil lebih elegan. Berubah pada akhirnya bukan sekedar penting untuk memenuhi tuntutan baru, melainkan sudah menjadi kebutuhan supaya pemasyarakatan sebagai lembaga beserta seluruh pegawainya mampu bertahan melampaui zaman baru. Kita memang telah mengalami masa-masa menjadi bulan-bulanan pewartaan media yang terus menyoroti petugas pemasyarakatan yang tak menunaikan amanah dengan semestinya. Terungkapnya sejumlah petugas yang dikonotasikan mengutip pungutan liar, menyediakan sel mewah, terlibat peredaran gelap narkoba hingga memfasilitasi pelarian, benar-benar membuat peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga berlaku di pemasyarakatan. Seolah belum cukup, sarana pemasyarakatan pun dicap buruk sehingga kian memelorotkan reputasi. Satu persatu, titik terlemah dari pemasyarakatan terus dijadikan bahan olok-olok, sementara kerja keras yang menuai sukses tak pernah dihadirkan di hadapan publik. Hujan sehari benar-benar telah menghapus kemarau setahun. Sehingga sebelum situasi menjadi kian tak berkeadilan, sudah waktunya pemasyarakatan bangkit untuk menunjukkan bahwa yang buruk telah dirubah menjadi yang baik dan yang baik terus diusahakan menjadi semakin baik. Pemasyarakatan harus fokus terutama bukan pada cibiran miring, tetapi pada setiap nilai unggul korps untuk mengembalikan martabat dan harga diri sebagai putra-putri terbaik negeri ini yang diberi amanah dalam penegakan hukum dan HAM. Maka di tengah segala terpaan isu negatif, rapat kerja teknis menjadi kian penting untuk mempertajam efektivitas kerja jajaran pemasyarakatan. Bagian yang terpenting bukan lagi menutup lubang di sana-sini untuk memoles citra lebih baik, melainkan bekerja sebaik-baiknya menunaikan tugas yang diamanatkan negara sebagai kepanjang tanganan masyarakat. Seperti kemegahan Taj Mahal tak hanya dicipta dalam sehari, seperti itu pula Rakernis kiranya menjadi satu langkah maju untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap usaha untuk membuat pemasyarakatan menjadi lebih terbuka, transparan serta memiliki akuntabilitas merupakan bagian dari langkah mempertanggungjawabkan capaian kinerja kepada pemerintah maupun masyarakat. Melalui rencana strategis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menggerakkan program penyelenggaraan pemasyarakatan. Sepanjang 2011, Ditjen Pemasyarakatan sukses memenuhi standar hunian dan keamanan lapas dan rutan yang saat ini mencapai 49 UPT. Standarisasi ini telah menguatkan pengawasan internal, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, peredaran gelap narkoba, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan. Salah satu bukti peningkatan profesionalisme adalah mengidentifikasi 226 petugas yang terlibat dalam berbagai kasus dan 163 diantaranya telah dijatuhi hukuman kategori ringan, sedang, dan berat. Standar yang lebih baik juga telah berhasil dibuat dalam pelayanan kesehatan, mulai dari upaya preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Mereka yang rentan dan beresiko tinggi dalam kesehatan telah menjadi penerima manfaat, seperti perlindungan terhadap warga binaan yang hamil dan melahirkan, bayi lahir,
serta terhadap 3.057 orang warga binaan pemasyarakatan resiko tinggi pengidap HIV serta pecandu narkoba. Bukti tak terbantahkan, terjadi penurunan angka kematian hingga hampir 50%, yaitu 552 orang tahun 2011 dari 842 orang di tahun sebelumnya. Tak ketinggalan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara, RUP Basan, yang selama ini hilang pamor juga menjadi perhatian utama. Sebanyak 62 UPT RUP Basan kini menerapkan standar terukur, selain juga terus meningkatkan kapasitas teknis petugas. Bentuk paling konkret adalah penandatanganan peraturan bersama antara aparat penegak hukum meliputi Menteri Hukum dan HAM dengan Hakim Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Menteri Keuangan tentang koordinasi dan sinkronisasi sistem ketatalaksanaan pengelolaan Basan dan Baran. Selain itu, secara fisik selama 2011 berhasil dibuat peningkatan 583 kapasitas hunian. Pada segi pembinaan secara utuh, hak-hak narapidana seperti pembebasan bersyarat, CMK, CMB, dan asimilasi, serta remisi telah melalui tertib administrasi. Perbaikan sistem registrasi dan klasifikasi di seluruh Indonesia terlihat pada data yang senantiasa update, menjadikan pemasyarakatan mudah menetapkan skala prioritas. Tercatat sebanyak 31.056 WBP telah mendapat hak PB, CMB, CB, asimilasi, dan CMK, serta sebanyak 101.762 WBP memperoleh remisi umum dan khusus. Tertib administrasi juga menunjang sistem database pemasyarakatan yang dikembangkan pada 5 wilayah dan 16 UPT sebagai pilot project, serta pengembangan pada 19 UPT perwakilan pada 19 wilayah. Untuk memenuhi data dasar yang senantiasa up-to-date, digelar program SMS Gateway untuk menampilkan data pemasyarakatan kepada publik. Pentingnya sistem ini dikuatkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang cetak biru pembaharuan pemasyarakatan serta sistem informasi manajemen pemasyarakatan. Sejumlah warga binaan yang memerlukan perhatian khusus juga mendapat tempat dalam program peningkatan kinerja lembaga peradilan, penegak hukum, dan HAM. Sebut diantaranya pemenuhan hak dasar anak di lapas dan bapas yang telah dilaksanakan melalui standar operasional prosedur perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, panduan model Litmas yang memuat materi penyuluhan tentang diversi dan restoratif justice dalam penanganan ABH. SOP itu diperkuat melalui peraturan Dirjen tentang pedoman pelayanan kesehatan bagi anak, wanita, lansia, dan warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dengan kondisi sakit permanen di lapas dan rutan. Semua usaha itu juga fokus pada isu sentral pemberantasan korupsi, merujuk pada prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2010-2014 dan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sejumlah terobosan dibentuk, antara lain perbaikan sistem pelayanan kunjungan, informasi, dan pengaduan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang telah diterapkan di 42 wilayah. Perbaikan itu untuk menjawab rendahnya angka survei integritas dari KPK serta penilaian masyarakat. Pelayanan ini pun menjadi kerangka strategi quick wins sebagaimana arahan dalam reformasi birokrasi yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2007 yang lalu. Tanpa banyak kata, tahun 2012 menjadi titik tolak perubahan menjawab tantangan bagi pemasyarakatan untuk semakin adaptif, lebih berkemampuan dan profesional. Melalui Rakor Kebijakan Strategis di Bidakara 5 Februari lalu, dicetuskan 4 program unggulan, diantaranya optimalisasi pelaksanaan sistem database pemasyarakatan, SMS Gateway, layanan kunjungan berbasis IT, dan bengkel kerja bangkit. Tuntutan keterbukaan informasi publik mengharuskan Ditjenpas untuk menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan proporsional melahirkan keputusan untuk membangun sistem database pemasyarakatan yang terkonsolidasi terpusat. Tak ayal, ini bukan sekedar upaya menangani kelebihan penghuni dalam lapas, tapi juga mengatasi isu penyimpangan seperti pungutan agar dapat teridentifikasi lebih lengkap, valid, cepat, dan yang lebih penting,
Ini merupakan kontribusi nyata bagi percepatan pelayanan terhadap masyarakat. Kinerja yang terus membaik, sebagian diantaranya lagi-lagi jarang diketahui publik. Setelah diketahui dari hasil bimbingan dan latihan keterampilan warga binaan, terdapat 51.244 warga binaan turut serta dan 6.073 diantaranya terserap ke dalam kerja industri dan jasa selama 2011. Dengan bengkel kerja bangkit, bukan tidak mungkin mengasah potensi 142.315 orang warga binaan untuk terlibat dalam kerja produktif dengan kerjasama yang menyertakan pihak ketiga dalam ranah industri. Tidak ada lagi alih-alih stres membunuh kekosongan, karena dengan berkarya, warga binaan bukan hanya mengisi waktu luang, namun melatih diri siap berkompetisi. Ini bukan latihan, ini mendatangkan penghasilan. Bisa jadi bola kaki kualitas internasional karya warga binaan tidak hanya tembus pasar Timur Tengah saja, atau lemari sentuhan warga binaan tidak hanya dinikmati orang Eropa. Hasil program cukup menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tidak mematikan warga binaan, melainkan mampu menciptakan alumnus mandiri, terlatih, bernilai jual sekaligus memiliki naluri wirausaha. Begitulah menjadi sempurna yang merupakan hak ilahi. Tentulah tidak mungkin digapai pemasyarakatan, tetapi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu merupakan keharusan. Sederet prestasi di atas telah cukup menjadi bukti, kritik masyarakat telah mampu kita manfaatkan sebagai cambuk untuk memacu diri berlomba-lomba dalam kebaikan. Perubahan tak bisa ditolak, maka mari bekerja bukan untuk menghindarinya, melainkan untuk meraih setiap peluang terbaik atasnya. Masyarakat memang mungkin kecewa melihat sedikit kelemahan pemasyarakatan. Tetapi jika mereka melihat perubahan besar yang terus Korps perjuangkan, maka rasa segan dan kembalinya martabat sejatinya hanya sedikit bonus. Seluruh anggota keluarga pemasyarakatan mulai hari ini menyadari kinerja jajaran pemasyarakatan ditujukan untuk memberi kesaksian pada warga binaan bahwa kebaikan itu masih ada dan mereka pun layak untuk mengusahakannya kembali. Bukan pekerjaan mudah memang, pun bila berhasil kadang jauh dari sorotan dan tepuk tangan. Tetapi bukankah seperti itulah panggilan mengabdi? Sebuah tugas yang harus ditempuh bukan sekedar sebagai korps pemasyarakatan, melainkan juga sebagai sesama insan.